Ya, ya. Oke. Gimana, Safia? Sofia Sim. Iya. Jadi yang itu ada 2 poin paradigma positif itu paham. Nah, tapi kalau buat yang agenda setting teorinya masih bingung. Jadi sebenarnya apa gitu masih bingung, masih maksudnya agenda setting teori itu gimana gitu. Itu. Agenda setting itu bingung Iya. karena dikaitkan dengan paradigmanya atau gimana? Iya, masih bingung kalau baca dari situnya aja. Kalau kalau ngelihat contoh paham, tapi kalau dari pengertiannya jadi bingung. Oh gitu, ya. Bahasa profesor, bahasa tinggi ya. Iya, ini kan kalau materi yang di-share kemarin itu kan terkait dengan paradigma ya. Paradigma ini berdasarkan paradigma positivis. Jadi memang paradigma itu banyak, ada paradigma positivis, ada post positivis, ada paradigma konstruksi ya, konstruktivis dan lain-lain. Jadi memang nah yang sekarang dipelajari itu adalah paradigma positivis. Tadi terkait dengan teori agenda setting ya kalau di sini kan. Kemudian eh, ada cultivation teori ya, teori kultivasi, teori apa lagi? Hanya dua sebetulnya ya yang disampaikan di sini ya. Nah sebetulnya teori-teorinya banyak, tapi mungkin yang dicontohkan di sini adalah dua teori itu. Nah mungkin terkait dengan teori agenda setting, nah ini kan teori yang diterapkan kalau dalam implementasinya itu teori diterapkan dalam media massa ketika dia mengagendakan sebuah, bukan mengagendakan sih, jadi masih kalau contohnya simpelnya begini, suka pada nonton TV nggak? Suka nonton TV nggak? Suka ya? Iya, iya. Lebih banyak medsos sebetulnya ya, tapi kan sekarang juga TV bisa dilihat di YouTube ya atau di internet ya, jadi tidak harus melihat TV, tayangan televisi itu melalui TV-nya gitu ya. Nah, masing-masing stasiun TV itu mempunyai agenda setting terhadap eh, apa yang akan lebih ditonjolkan dalam pemberitaannya. Seperti contohnya kalau CNN, suka nonton CNN, CNN, kemudian apa yang berbasis berita itu. Nah, kalau CNN kan lebih mengagendakan terkait dengan berita-berita yang sedang faktual. Nah, kalau misalnya Indosiar, apa ya, SCTV itu lebih banyak memuncul apa ya, lebih banyak menampilkan sinetron-sinetron ya gitu. Kalau RCTI mungkin lebih ini lebih netral, mungkin sinetronnya ada, varietas show-nya ada, variety show-nya ada ya, dan lain-lain. Jadi masing-masing media itu mempunyai agenda setting sendiri. Nah itu berdasarkan teori yang disampaikan oleh Prof. Denny tersebut, teori agenda setting. Jadi masing-masing media mempunyai agendanya tersendiri dalam memberikan atau menginformasikan berita-berita ataupun hiburan yang mereka programkan di dalam stasiun tersebut gitu ya, stasiun TV tersebut. Sehingga masyarakat ketika misalnya menonton acara mereka bisa diarahkan dan menganggap itu adalah isu-isu yang penting. Tapi pada saat kondisi sekarang, mungkin hampir semua media massa di Indonesia itu mengagenda settingkan tentang apa? Ada yang mengamati tidak? Hampir semua media itu, media TV terutama ya, lebih memfokuskan pada apa? Agenda settingnya. COVID ya, pandemi ya, misalnya penyiar-penyiarnya menggunakan masker ketika mereka melakukan presentasi atau presenter ya, memandu acara. Kemudian kegiatan-kegiatannya juga banyak memberitakan tentang berita-berita tentang COVID gitu ya.
Nah itu mungkin karena memang dari pemerintahnya, karena memang itu menjadi sebuah kewajiban dari awak media ya untuk mendukung untuk segera selesai pandemi ini begitu ya. Nah itu kalau itu mas seragam ya, semua hampir sama gitu. Hanya saja mungkin ada yang dominan, ada yang tidak gitu ya. Gitu. Bisa dipahami, Safia? Iya bisa Bu. Jadi yang itu saya masih bingung kenapa maksudnya tuh agenda setting, ternyata fokusnya tuh di kalimat itunya ya. Setiap stasiun tuh punya agenda penanganan masing-masing. Jadi punya kepentingannya masing-masing buat tujuannya buat mempengaruhi penontonnya gitu ya Bu. Ya begitu. Ya, jadi lebih kepada fokus dari media tersebut itu apa sih agenda settingnya gitu ya. Nah, selain agenda setting juga itu agenda setting ini masuk ke dalam kelompok paradigma positivis gitu. Jadi paradigma lama lah sebetulnya ya. Nah, kalau paradigma sekarang itu konstruktivis dan lain-lain ya, seperti fenomenologi dan yang sifatnya lebih kritis gitu, tapi nanti tidak perlulah dipelajari kalau di Tekpen itu ya, karena kalau Tekpen itu kan hanya lebih kepada penggunaan medianya saja, pemanfaatan dari media yang ada. Ada lagi yang banyak kan? Nah di sini kan ada penentuannya ya, penentuan dari agenda setting tersebut gitu. Ada yang sudah baca belum penentuan agendanya seperti apa? Udah Bu. Ya. Gimana? Ini yang masyarakat pers dan massa media itu tidak di Indonesia mungkin ya banyaknya tuh kalau di Indonesia tuh tidak mencerminkan kenyataan sih, tapi yang menurut mereka penting tuh kadang-kadang nggak penting, kayak banyak nggak penting kayak acara gosip-gosip sinetron itu Ya, kayak betul. buat apa gitu. Kayak ngambil berita juga kadang-kadang kayak nggak penting, kayak masih ada yang lebih penting, misalnya kayak kebakaran hutan kenapa nggak dimasukin, lebih banyak yang berita-berita nggak jelas gitu Bu. Ya, karena memang dia punya agenda setting sendiri ya gitu. Seperti misalnya Indosiar kemarin itu artis tuh siapa tuh artis dangdut tuh tayangannya sampai dari mulai pengajian ya, kemudian nikahnya gitu ya. Nikahnya di TV ya. Iya Bu, Lesti Bu. Lesti Bilar. Ya, Lesti Bu. ada penggemarnya bukan ini, ada penggemarnya. Lesti, Leslar. Ya, Ya, Bu. itu kan sebetulnya siapa yang diuntungkan? Siapa coba yang Mereka. Ya Bu. Mereka Bu. Mereka-nya, Bu. Karena Iya, kan Bu. iklan masuknya ya, dan iklan itu bisa besar dapatnya. Terus siapa yang dirugikan? Nonton Bu. Iya, Yang nggak di karena dia Caranya itu semua Bu. Bermanfaat banget. informasi yang ini ya, informasi yang maksudnya itu kan bukan berarti negatif ya, tapi kan itu kan sebetulnya kehidupan pribadi yang dijadikan sebuah acara oleh stasiun TV. Karena banyak penggemarnya ya kemungkinan pasti penontonnya banyak gitu dan akan mengeruk keuntungan dari iklan yang besar gitu kan, iklannya bisa jadi sampai miliaran itu keuntungannya gitu. Tapi masyarakat yang seharusnya mendapatkan informasi mereka kan belum tentu butuh itu, karena kalau mungkin ya mahasiswa itu tidak terlalu suka mungkin ya, walaupun ada mungkin penggemarnya ya, tapi mungkin kebutuhannya tidak itu gitu. Jadi mengangkat kehidupan pribadi ke dalam kehidupan ke dalam sebuah program acara itu memang sebetulnya kalau menurut KPID ya, KPI Komisi Penyiaran Indonesia itu kan harus ditegur ya, sampai pernah katanya mengalami teguran karena tayangannya lebih dari 1 jam, tapi ya berlanjut lagi karena memang ya mereka juga butuh itu masukan ya dari stasiun TV, karena sekarang kan lagi turun drastis ya yang namanya semua lini ya ekonomi itu
mengalami penurunan drastis karena pandemi ini. Kalau di RCTI dulu itu siapa? Raffi Ahmad ya. Jadi beda segmennya. Kalau Indonesia segmennya mungkin dangdut karena kan yang bikin acara apa tuh yang acara kontes nyanyi dangdut tuh di Indosiar Liga ya. Dangdut. Ya itulah diperakasai oleh itu. Begitu. Ada lagi yang mau tanyakan? Kita diskusi aja ya. Karena kalau pakai Zoom terbatas ya diskusinya. Mudah-mudahan udah bisa ada PTM ya, tapi mungkin PTM-nya hanya yang di Bandung ya. Ini yang tinggal di Bandung atau sudah mulai kos, ada nggak? Ada yang sudah mulai kos? Bu. Oh ya, ada Dandi mau bertanya, Dandi silahkan. Izin bertanya Bu, Ya boleh. maksud dari itu yang teori pertama setting teori itu kan ya, jadi kan penentuan kebenaran itu dari media massa. Nah maksud kebenaran, menentukan kebenaran itu maksudnya gimana Bu? Mutlak apa gimana? Oke. Sebelum saya jawab, yang lain ada yang sudah bisa bantu jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Penentuan kebenaran dari informasi yang ditayangkan ya, dihadirkan oleh media. Ada yang bisa jawab nggak? Kebenarannya itu seperti apa? Mungkin ya Dendi ya? Itu ya. Iya Bu, soalnya kan ada juga kan di Indonesia khususnya kebanyakan orang-orang tuh punya kebohongan lalu menggiring opini publik, jadi seakan-akan itu kan kebenaran gitu Bu. Jadi mudah untuk dibohongi gitu. Betul. Ya, ada yang mau jawab? Bantu jawab. Dari ini aja fenomena yang dilihat ya. Bisa nggak misalnya dikemukakan bahwa itu contoh kasus aja mungkin yang lebih mudah ya, supaya lebih mudah dipahami ya. Boleh ada yang mengemukakan contoh kasus dari agenda setting? Contoh, jangan yang sensitif, ya, jangan yang sensitif ya. Tapi sebetulnya kita sih kalau akademisi bebas lah ya berpendapat ya. Tapi memang kadang-kadang kalau sensitif itu jadi berbahaya. Yang ini aja yang masih contoh kasusnya yang masih agak umum lah gitu ya. Ada nggak yang mau mengemukakan contoh kasusnya? Ada? Raise hand. Contoh kasus dari agenda setting. Kalau tadi kan yang itu ya, selebriti ya. Kalau kasus yang sedang hangat sekarang apa ya? Di TV atau di berita internet juga tidak apa-apa. Tidak harus TV ya. Karena memang kalau internet itu kan lebih berkaitan dengan media sosial ya. Nah, kalau media sosial kan nanti beda lagi sebetulnya itu new media masuknya. Bukan media konvensional. Kalau TV, radio, film itu media cetak ya, itu termasuk media konvensional. Kalau media sosial itu masuk ke dalam media baru. Gitu. Jadi agak berbeda gitu ya dari karakteristik dan pemanfaatannya juga agak berbeda. Tapi memang kalau saya lihat di mahasiswa sekarang kan masuk kategori milenial ya, kelahirannya mungkin 2000-an ya. Kelahiran 2000-an itu sudah masuk ke dalam generasi milenial, generasi Z, di mana mereka lebih terampil dalam menggunakan media sosial dibanding dengan terpaannya itu lebih banyak di media sosial, tidak di media konvensional. Gitu. Saya mau tanya nih, ada yang masih baca majalah, koran, itu masih ada nggak? Nggak ada ya. Di rumah udah nggak ada ya. Kalau koran online, baca? Kompas, Masih sering, Bu. baca, ya.
karena memang isinya mah sama ya, cuma hanya cara mengaksesnya itu berbeda gitu ya. Nah, kalau koran online itu sudah masuk ke dalam media, new media ya, dia berapa namanya teh, beradaptasi, apa istilahnya saya lupa lagi, beradaptasi ke media sosial. Jadi bisa diakses juga oleh generasi milenial yang sudah malas mungkin, atau memang tidak ada media tersebut ya, media cetak, media elektronik yang bersifatnya konvensional. Nah, kembali lagi ke yang tadi, ada yang bisa mengemukakan contoh kasus dari agenda setting yang tadi apa menurut Dandi itu? Jadi Kebenaran, ya. kebenaran, penentuan kebenaran itu Bu, jadi Ya. mutlak. Ya, bisa menggiring opini sebetulnya ya gitu. Jadi Iya, bisa jadi menggiring opini seseorang dari halayak ya, bukan hanya seorang aja, halayak ke opini dari A ke B. Yang benarnya mungkin A, tapi bisa digiring menjadi ke B. Nah, itu sebetulnya kalau terkait dengan agenda setting. Misalnya kasus apa ya yang menarik sekarang ini, banyak ya yang politik, karena kita mungkin sedang menuju pemilihan presiden 2024. Nah, jadi memang mungkin yang berkaitan dengan politik sekarang sudah mulai ramainya. Niken, enggak Niken. Boleh berpendapat. Silakan. Jadi pertanyaannya ini kan Bu ya, tentang penggiringan opini dari yang benar ke yang salah gitu. Ya. Nah sekarang contoh kasus dari itu adalah sekarang ini kan IndiHome dan Telkomsel lagi nge-lag ya Bu ya. Nah terus beritanya kalau ternyata kabel di laut itu dimakan sama hiu. Nah orang-orang percaya bahwa kabel IndiHome dimakan hiu pada pada tanggal 2 hari kemarin lah. Nah, ternyata faktanya itu adalah video hiu pada tahun 2014. Jadi pada 2 hari itu orang-orang percaya bahwa IndiHome itu kabelnya termakan oleh hiu, padahal video itu adalah video kabel dimakan hiu itu video berapa berarti? 7 tahun ke belakang gitu, Bu. Nah, beberapa media setelah itu mengemukakan bahwa cek fakta kabel IndiHome dimakan hiu. Jadi itu adalah hoax, Bu, gitu. Jadi peran media bukan hanya memberitakan, tetapi juga mengoreksi seperti itu, Bu. Terima kasih. Bagus, Niken ya. Ada lagi? Ini kasus tentang IndiHome. Saya juga berlangganan IndiHome di rumah ya. Karena memang kalau IndiHome itu masih kabel ya. Kalau sekarang itu pakai serat optik istilahnya ya, tapi tetap menggunakan kabel. Jadi memang benar tidak gitu ya, kok bisa ada di dalam laut gitu, sama urusannya sama kabel gitu kan. Ya, jadi memang itu adalah bentuk salah satu dari agenda setting ketika misalnya mungkin ya, saingannya dari IndiHome itu ingin membuat seolah-olah apa yang dikemukakan itu adalah benar tadi ya. Tapi kalau kita berpikir logis dan kritis, mungkin itu harus ditelaah lagi, benar nggak seperti itu informasinya. Jadi kita sebagai halayak atau pengguna media harus pandai-pandai menyaring informasi yang ada. Nah, itu dengan adanya literasi digital itu ya, literasi media atau literasi digital mungkin sudah diajarkan kalau di SMA waktu sekolah menengah ya, sudah pernah diajarkan. Gitu. Ada lagi yang mau menyampaikan? Selain ini Ken? Ya baik, saya share dulu yang bahan Prof. Denny ya. Yang jam 8 sudah? Sudah terlihat ini? Sudah, Bu.
Nah, di sini bahwa media massa memiliki peran yang sangat besar dalam mempengaruhi halayak. Jadi memang fokusnya ke media. Halayak hanya sebagai konsumen. Nah, kalau sekarang kondisinya karena halayak juga sudah punya kemampuan kritis dalam mengkonsumsi media, jadi sebetulnya kalau teori ini sudah agak ditinggalkan ya, tapi masih digunakan. Nah, kalau di sini contoh aplikasinya ya, ada ya, memberitakan tentang isu pemilihan calon gubernur. Oh ya dulu ini ya, dulu waktu rame Anies dengan siapa tuh dulu tuh, Anies gubernur DKI itu Anies Baswedan dengan siapa? Masih ingat nggak? Ahok, Pak Ahok. Ahok ya. Nah, kan itu media massa sangat berperan ya. Mungkin media TV seperti media apa yang mendukung Anies gitu ya. Ada yang mendukung Ahok gitu ya. Nah, agenda settingnya berbeda-beda kan gitu. Misalnya kalau Metro TV kan ke Presiden Jokowi. Nah, Presiden Jokowi gengnya siapa gitu ya. Nah, itu juga dipengaruhi terkait dengan pemberitaannya. Nah, yang tanyakan? Ya, kalau tidak ada, ini kan baru 2 teori ya. Nanti mungkin berikutnya ada lagi. Nah, ini yang kedua adalah teori kultivasi. Teori ini berkaitan dengan teori tentang kultivasi itu. Pernah dengar nggak? Kultivasi. Pertama kali dengar, Bu. Jadi teori ini bertujuan untuk membangun keyakinan bahwa untuk pecandu ya, pecandu dari televisi, dunia itu sangat menakutkan. Bahwa apa yang disuguhkan oleh media itu adalah benar adanya. Gitu. Jadi mereka meyakini apa yang terjadi yang disuguhkan oleh media massa itu adalah sebuah kenyataan gitu ya. Padahal kan belum tentu ya, karena memang tadi itu terkait dengan agenda setting juga, kemudian pengemasan dari media tersebut juga terkait dengan fenomena yang ada di masyarakat ataupun pemberitaan yang ada itu juga kan berbeda-beda. Nah, contohnya misalnya pernah dengar ya tentang tawuran remaja misalnya ya, pelajar antar sekolah yang pemberitaan tersebut menyebabkan orang tua menjadi khawatir untuk menyalahkan anak-anaknya, padahal kan itu hanya yang ada di TV ya, tidak semua sekolah seperti itu. Jadi memang hati-hati dengan informasi yang diperoleh di televisi. Itu tidak menunjukkan fenomena yang ada di masyarakat, karena media punya pemilihan terhadap informasi yang akan mereka beritakan. Gitu. Nah, memang sih tanggung jawab dari media ketika dia melakukan pemberitaan ya. Kayak misalnya kalau pagi-pagi sering melihat ya, berita-beritanya tuh berita-berita yang serem ya pagi-pagi itu. Pernah nggak kalau nyalain TV bisa pagi jam 7 atau jam 8 itu berita-beritanya tuh pembunuhan, kejahatan gitu ya. Nah, sebetulnya kan tidak boleh seperti itu. Pagi-pagi udah disuguhi yang serem-serem gitu ya. Kan harusnya mah yang manis-manis pagi-pagi itu ya supaya semangat gitu ya. Kalau misalnya di net mungkin saya udah lama nggak nonton yang pagi-pagi di net, itu kan ada Selamat Pagi Indonesia, itu kan berita-beritanya juga positif ya. Jadi memberikan motivasi lah kepada halayak untuk memulai hari itu dengan baik gitu ya. Ya, nggak ada yang ditanyakan? Ini
Nah, kalau tidak ada, nanti saya akan share untuk yang kelas siang itu sudah saya beri bahan tentang ini bahan dari teori komunikasi, tapi yang berbahasa Inggris ya, karena kan edisi yang terbaru itu teori komunikasi itu masih berbahasa Inggris edisi 11 ya. Nah, nanti saya coba share. Nah, karena memang sekarang itu apa namanya? Bentar. Saya share dulu ya yang teori. Ada yang sudah baca buku ini belum? Teori komunikasi yang dari Little John? Sudah belum? Ada yang sudah punya bukunya? Sudah dapat bukunya? Belum, Bu. Belum. Buku yang ini ya. Ini banyak bukunya. Ini kebetulan ada e-booknya ya, jadi tapi berbahasa Inggris. Kemarin itu saya menugaskan untuk kelas siang itu untuk diterjemahkan poin-poinnya saja. Ini internetnya low ya. Sebentar. Sambil nunggu, ada yang ditanyakan lagi? Punten, Ibu. Ya, siapa namanya? Aku Irna. Ya, Iya, Bu. Irna. Irna ya? Gimana Irna? Kalau ada paradigma positivisme, apakah ada paradigma negativisme juga? Apa negativisme? Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Ya. Berarti Nggak ada. masih. Hanya istilah saja. Ada lagi yang bertanyakan? Bu, izin bertanya lagi, Bu. Boleh. Siapa? Dandi. Iya, kan mengenai tadi terus setting tadi, bagaimana sikap kita untuk, kan kata Rocky Gerung juga, pembuat hoax sempurna itu pemerintah ya, Bu. Jadi pemerintah punya media massa, terus intelijen dan lain-lain gitu. Nah, jadi mudah kan kalau lihat-lihat gitu khususnya di Indonesia gitu kan, banyak itu media berita-berita yang emang belum itu belum ya, jadi sikap kita untuk itu gimana gitu, Bu, biar produktif gitu, khususnya sebagai mahasiswa akademisi gitu. Maksudnya supaya tidak terkena hoax gitu? Atau Iya, gimana? Ibu. Iya. Harus cerdas ya, cerdas bermedia ya. Maksudnya kita harus bisa menyaring informasi yang kita peroleh ketika misalnya informasi itu kita peroleh ya. Contohnya misalnya apa ya, ada yang bisa contohin nggak? Media banyak ya sebetulnya contoh-contohnya. Dan memang saat ini kita sedang mengalami tsunami informasi. Informasinya banyak banget ya, tapi apakah itu benar dan tidak itu kita tidak tahu ya. Kecuali disaring dengan pengetahuan kita, kemampuan menganalisis terhadap informasi tersebut gitu ya. Jadi memang mahasiswa-mahasiswa ini harus bisa menyaring informasi tersebut gitu. Nah, caranya adalah dengan salah satunya dengan cek and recheck informasi tersebut. Misalnya, dulu itu ada kasus udah agak lama ya, ada yang nge-share tentang ini apa namanya? Banyak serangga di sekitaran masjid Ka'bah, di Ka'bah ya gitu. Nah, itu di-share fotonya.
Nah, ternyata ketika dicek itu foto tahun berapa gitu ya, tahun udah lama gitu. Nah, kita bisa cek itu dengan internet dengan memasukkan keyword ya, misalnya nah itu nanti ada muncul fotonya, muncul tahunnya gitu. Jadi kita harus pandai-pandai menyaring informasi tersebut sehingga informasinya bisa kita katakan itu benar atau salah. Kalau salah mah jangan jadikan informasi, dibuang gitu ya, tapi kalau benar bisa kita jadikan referensi gitu ya, yang kita butuhkan gitu. Nah, selain itu kita harus mempunyai kemampuan dalam menyaring informasi tadi ya, check and recheck, juga harus menjaga keamanan dari informasi kita. Kayak misalnya email itu 3 bulan sekali harusnya diganti passwordnya idealnya ya. Karena suka ada yang hack. Karena kan kita kalau masuk kemana-mana, ke Instagram, ke Facebook, dan lain-lain itu via email ya. Nah itu harus hati-hati. Data-data kita ada di email semua ya. Lebih mudah menyimpan data di email gitu ya. Nah itu juga harus dijaga keamanannya. Itu jangan sampai itu bisa dihack sama orang. Karena sangat mudah sekarang untuk menghack. Kalau misalnya menghacknya tidak merugikan, kalau merugikan kan bahaya ya. Jadi misalnya suka ada kasus di WA itu ojo-ojo ada yang minta bantuan. Saya kehilangan dompet, saya lagi di luar negeri melalui email gitu ya, atau melalui WA itu suka ada yang seperti itu. Jadi kita harus hati-hatilah ketika menyimpan privasi kita gitu. Jangan sampai nanti ada yang memanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Gitu. Ada lagi? Kalau tidak ada, akan saya share untuk ini materi yang ini ya, yang teori tentang teori komunikasi edisi 11 ya. Ini sudah terlihat? Nah ini ya, yang terbaru nih tentang teori komunikasi banyak ya materinya. Tapi kita hanya mengambil yang inti-intinya saja. Seperti misalnya komunikasi secara teorinya, kemudian komunikasi tadi, komunikasi yang tadi apa, agenda setting, kemudian nanti juga ada banyak ya, ada beberapa sih tapi tidak lebih dari 20 nanti yang akan disampaikan. Ini nah ini ada banyak ya materi ini sih. Bentar, halaman lebih ke ini dulu kalau sekarang ya, Foundation of Communication Theory. Jadi dasar-dasar dari teori komunikasi ya. Nah, terkait dengan konsep, kemudian nanti nah, sudah belajar belum aksiologi, kemudian di sini juga akan dibahas nih tentang ontologi ya. Jadi filsafat dari komunikasinya ya, epistemologi, kemudian ontologi dan aksiologi. Nah, itu sebagai dasar aja. Ya, prinsip-prinsip komunikasi. Ya nanti bisa ditanyakan kenal ke KMPJ-nya 2002 kelas B, kelas A. Saya lupa kemarin ngasih tugasnya halaman berapa ya. Nanti mungkin bisa ditanyakan ya untuk yang ini.
yang dari terjemahan sambil melancarkan lagi bahasa Inggrisnya. Udah pada pintar belum bahasa Inggrisnya? Kemarin ada yang dapat A di SMA, SMK bahasa Inggrisnya? Hah? Geleng-geleng. Yang B ada ya? Ya. Karena nanti mungkin dari beberapa dosen juga banyak menggunakan bahasa Inggris ya. Biasanya chapter diterjemahkan gitu. Nah ini siapa tadi tuh yang ngontak saya tuh, saya lupa ya, soalnya kelasnya banyak nih. Nanti PJ-nya siapa namanya? Maaf Ibu. Amelia pasti. Amelia ya, Amelia. Nanti coba tanyakan ke kelas A ya, yang tugas dari Bu Hana itu translate yang mana. Kalau nggak salah udah 2 minggu yang lalu saya ngasih tugasnya. Itu ya, ditanyakan. Nanti untuk bahannya saya share filenya aja di sini di chat atau di grup aja nanti saya share ya. Iya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Sampai di sini kalau untuk teori-teori nanti sambil membahas yang bahasa Inggris itu yang awal-awal ke dasar ya. Nanti juga kita akan sebetulnya sih idealnya ada itu diskusi kelompok, nanti masing-masing dibagi kelompok. Ini kan ada 40 berapa orang? 48. 48 maksimal 4 orang, berarti satu kelompok. Berarti ada 12 kelompok ya. Dibuatkan 12 kelompok nanti untuk membahas materi-materi mata kuliah ini. Jadi kita lebih interaktif, tidak hanya mendengarkan materi dari dosen saja gitu ya. Tapi dari mahasiswa sendiri aktif untuk mencari informasi, menyediakan materi ya. Nah, nanti sambil bisa belajar kelompok juga gitu walaupun online gitu. Ya. Itu aja mungkin kalau dari saya hari ini. Kita 50 menit ya. Karena saya juga harus ke kampus, ada kegiatan lagi. Terima kasih. Jika tidak ada yang ditanyakan, ada yang menanyakan? Ya, Amelia, ada yang tanyakan? Tidak, Bu. Cukup. Cukup ya, cukup jelas. Nanti informasinya ditanyakan untuk yang buku tadi ya. Nanti saya share juga filenya di grup kelas. Jangan lupa untuk absennya, absennya sudah bisa buat link. Linknya Sudah, Bu. Sudah dibuat. Oke, ya. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan sehat ya semuanya dan bisa bertemu PTM nanti kalau sudah mulai ada. Kalau kemarin saya dengar sudah mulai ada uji coba ya, tapi mungkin harus divaksin dulu mahasiswanya katanya. Dan kemungkinan besar yang tinggal di Bandung, kecuali kalau misalnya yang kos mungkin bisa ya. Tapi harus ada izin dari orang tua untuk mengikuti PTM. Di sini ada yang tinggal di Bandung, ada berapa orang? Satu aja. Hadir, Bu. Ya, Bandung banyak. Raya, Bu. Bandung Raya ya, Cimahi. Terus apa lagi Bandung Raya teh? KBB ya, yang dekat-dekat. Itu teh kalau misalkan mau offline gimana, Bu? Ngusulinnya langsung ke UPI-nya atau gimana? Oh, nanti ada informasi dari Prodi ya, secara formal mungkin ya, nanti ada ke mahasiswa informasinya. 8 orang Bandung ya. Oke. Yang orang luar yang sudah kos ada berapa orang? Belum kos, belum pada kos. Belum berani ya. Karena masih semester 1. Ya, tidak apa-apa. 2 orang yang sudah ada di Bandung yang kos 10. Ya, nanti mungkin ada pendataan dari Prodi ya kalau misalnya mau dilaksanakan PTM. Gitu aja untuk hari ini ya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sehat semua. Tetap semangat kuliah ya. Ini baru semester 1. Baru memulai ya. Ya. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ibu.